Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pascal Suredi Agung Atmana dengan NIM 19444202 TP 2579 dari TPHP Angkatan 2019. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi gizi dalam pengolahan pangan untuk protein. Dan saya share screen. Oke, jurnal saya dengan judul Effect of Protein Denaturation and Lipid Removal on Rice Physicochemical Properties. Yang pertama, introduction-nya, tepung beras dimulai diminati sebagai bahan pangan karena sifat hipoallergenik dan cita rasa yang tawar. Didominasi oleh pati dan amilopektin yang bertanggung jawab pada sifat swelling dan pastingnya. Amilosa berfungsi untuk menahan swelling tersebut, tetapi protein dan lipid mempengaruhi fungsionalitas dari beras juga. Nah, protein dalam beras itu sekitar 4,3 sampai 18,2%, yang mempengaruhi kekerasan pada nasi, tetapi tidak mempengaruhi kelengketan dari nasi tersebut. Nah, protein pada biji-bijian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama albumin yang larut dalam air, kedua globulin yang larut dalam garam, ketiga prolamin yang larut dalam alkohol, dan glutelin yang larut dalam larutan alkali. Kualitas beras paling dipengaruhi oleh glutelin dan prolamin daripada albumin dan globulin, karena keberadaannya pada nasi yang lebih dominan. 60-80% protein pada nasi adalah glutelin, dan dapat mencegah pati membengkak lewat interaksi dengan pati. Semakin tinggi glutelin meningkatkan kekerasan tepung beras, dan sebaliknya prolamin yang terkandung 20-30% dalam nasi mengurangi kekerasan tepung beras. Studi lain menyatakan bahwa kelarutan glutelin lebih tinggi akibat sensitivitasnya terhadap panas yang lebih tinggi. Nah, kemudian suhu pada saat penyimpanan juga dapat mengoksidasi protein-protein nasi lainnya. Walaupun lipid hanya terkandung sekitar 1,6 sampai 3,1% dalam tepung beras merah, tetapi pengaruhnya pada sifat kimia fisik sangat besar. Karena lipid dalam satu butir nasi tidak tersebar merata, melainkan didominasi pada lapisan luarnya, dan secara progresif menurun sampai ke pusat bijinya. Beras yang mengandung lebih banyak lipid mengakibatkan waktu pemanasan yang lebih lama, dan penghilangan lipid berakibat pada waktu pemasakan yang jauh lebih cepat. Akibat lipid yang berkaitan kompleks dengan amilosa yang menghalangi interaksi kembali dengan molekul pati pada saat nasi sudah dingin, seperti pada saat nasi sudah menjadi bubur tidak bisa kembali menjadi ini maksudnya beras. Kemudian material and method, kita masuk ke bahannya, yaitu tepung beras merah kasar dengan kelembapan kurang lebih 12% dengan berbagai kandungan protein dan lipid didapatkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setiap biji dikupas dan hanya bagian head saja yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian metode denaturasi dan penghilangan lipidnya dicapai pada suhu 100 derajat Celcius selama 0, 30, 60, dan 90 menit. Kemudian lemak nasi diekstraksi pada suhu ruang selama 0, 30, 60, 90, dan 180 menit menggunakan heksana. Untuk perlakuan kombinasi dilakukan dengan dua cara, yaitu PD atau protein denaturation selama 60 menit dan dilanjutkan oleh lipid removal pada 30, 90, dan 180 menit atau PDLR notasinya. Dan LR selama 30, 90, dan 180 menit dahulu dilanjutkan dengan PD selama 60 menit, yaitu LR-PD. Beras yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan digiling dan dijadikan tepung. Kemudian sifat thermal, pasting, swelling, dan kelarutan dalam airnya diidentifikasi dengan metode kalorimetri dengan pemanasan tepung dengan air deionisasi menggunakan kenaikan 10 derajat Celcius per menit hingga 120 derajat Celcius hingga mendapatkan suhu onset, peak, dan end dari gelatinasi. Pasting diidentifikasi dengan rapid viscoanalyzer atau RVA dan metodenya hampir sama, yaitu dicampur dengan air deionisasi pada suhu mulai 50 derajat Celcius, kelipatan 5 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius. Kemudian diturunkan dan ditahan pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 menit. Dicatat peak, through, dan final temperature, final dari viskositasnya. Kemudian swelling power dan kelarutan dalam air menggunakan metode dari Holm dan kawan-kawan yang mensuspensikan tepung dengan air yang dideionisasi dengan vortex, kemudian dimasukkan ke dalam water bath dan diaduk.
Kemudian diberikan pendinginan cepat dengan ice bath dan disentrifugasi. Kemudian didapatkan supernatan yang diambil dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian didapatkan sisa gel yang diambil dan ditimbang. Timbangan dari gel tadi dihitung dengan rumus yang ada di bawah ini. Dari berat gel dibagi oleh berat tepung dikurangi berat supernatan. Dan untuk swelling power, dan yang bawah untuk water solubility index. Kemudian hasil yang didapatkan pada aspek gelatinasi, penambahan denaturated protein secara signifikan menaikkan suhu gelatinasi sebesar 5-6 derajat Celcius. Hal ini jadi karena perubahan struktur molekul pati yang terkristalisasi dan stabil secara termal. Kemudian kenaikan interaksi protein dengan pati selama heat treatment. Pada perlakuan lipid novel cukup mengurangi suhu gelatinasi sebesar 2,07 hingga 6,9 derajat Celcius. Penurunan suhu gelatinasi tersebut untuk metode yang digabung atau PDLR dan LR dengan PD, perubahan struktur karena protein denaturation menutup lipid sehingga membatasi ekstraksi lipid pada proses LR atau lipid removal. Kemudian sebaliknya pada LRPD lebih banyak lipid yang diekstraksi karena lipid yang berada di bagian kulit tadi sehingga bersifat hidrofobik. Sifat hidrofobik dari patinya menurun yang menyebabkan turunnya suhu gelatinasi. Jadi kulitnya diekstraksi, akhirnya suhu gelatinasinya turun karena tidak ada yang melindungi dari bagian dalam biji tadi. Tetapi entalpi gelatinasi lebih tinggi pada LR dengan PD dibandingkan PD dengan LR. Kemudian pada aspek pasting, penurunan viskositas atau pasting pada benda padat. Di sini dalam konteks beras setelah heat treatment secara teratur menurun. Hal itu terjadi karena pembentukan interaksi protein dengan protein dan protein dengan pati akibat heat treatment yang mencegah pembekakan dari pati sehingga mempertahankan integritas granula pati dan melindungi pati dari kerusakan mekanis sehingga mengurangi penurunan viskositas. Pada proses LR serupa dengan proses PD tetapi tidak lebih signifikan karena kandungan lipid yang hanya sekitar 0,52 sampai 0,86% yang terekstraksi dari biji beras. Dan untuk aspek viskositas pasting pada LR yang dilakukan dengan PD lebih baik daripada PD dengan LR karena lebih banyak lipid yang terekstraksi dan menentukan sifat hidrofobik pati pada LR yang dilakukan dengan PD. Kemudian swelling atau pembengkakan dan kelarutan dalam air. SP atau swelling power merepresentasikan kemampuan menahan air pada pati yang dipengaruhi oleh amilopektin dan berbanding terbalik dengan kekakuan granula pati. Denaturasi oleh heat treatment menaikkan hidrofobisitas permukaan protein dan menurunkan kadar air, hidrasi pati, dan kapasitas airnya. Glutelin atau protein tipe 2 diduga lebih mampu untuk mengalami perubahan yang meningkatkan kemampuannya mengikat pati dan membatasi swelling pati pada protein tipe 1 seperti prolamin. Denaturasi protein yang membatasi swelling pati dan mengurangi kemampuan swelling pada granula pati. Akhirnya hal yang serupa muncul pada perlakuan kombinasi PDLR dan LRPD yang menunjukkan penurunan teratur pada swelling power dan kelarutan dalam air. Berikut adalah grafik hasil percobaan di mana swelling power dan WSI secara teratur menurun untuk PDLR dan LR dengan PD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PD dan LR sama-sama menunjukkan efek yang berlawanan pada temperatur gelatinasi pada tepung beras. Dan efek tersebut dipengaruhi oleh lama waktu perlakuan, seperti yang bisa dilihat di tabel ini, di grafik ini. Semakin lama semakin turun. Kemudian suhu tinggi yang diberikan memunculkan interaksi protein dengan protein dan protein dengan pati yang meningkatkan gelatinasi dan menurunkan viskositas pasting dan swelling. Penggabungan metode menghasilkan kenaikan yang signifikan pada suhu gelatinasi dan penurunan yang signifikan pada pasting, swelling, dan kelarutan dalam air. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.